Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau mengarsipkan eh, koleksi joran backcasting saya ya, dengan reel BC-nya. Sebenarnya saya punya ada beberapa lagi eh, joran BC sama realnya gitu, tapi mungkin tidak di kota yang sama, jadi saya letakkan di kota lain ya. Kalau ketika saya ingin mancing saya bisa pakai langsung. Di sana ada di Cirebon sama di Jakarta ya. Nah, di sini saya kalau di rumah itu saya ada 5 yang saya simpan di sini. Mulai dari yang pertama, ini joran Rodford Battle Retribution P4. Ya, ini terbilang joran kelas berat ya, buat mancing toman apa indukan atau toman besar lah kira-kira ya, atau black bass juga bisa ini. Kemudian eh, Rodford Battle Retribution ini kalau touring guide semua sudah pakai Fuji Alphanet ya, ada 9 ring dan bentuknya juga bagus, keren gitu ya, desainnya juga keren. Terus di belakang itu ini kebetulan saya kasih plasternya ini bisa dicopot, coba saya malas nih kalau saya bisa plaster ini buat apa? Buat nempel benang PE-nya ya, biar nggak kemana-mana, jadi saya taruh taruh di situ ininya apa? Plaster kertasnya gitu. Nah, untuk battler ini saya pasangkan dengan reel casing Krikus. Reel, reel casing Krikus ini cukup bagus teman-teman. Jadi smooth juga gitu ya. Main lempar enak. Harganya juga murah ya. Cuma di kisaran 500 ribuan, tapi bagus gitu ya. Barangnya bagus. Kemudian yang kedua, ini joran Shimano Bantam yang 168 mH, jadi 10-20 lips ya. Ini dia pakai ringgatnya SIC sudah. SIC 10 ring. Jadi 9 plus 1 ya, plus dengan apa? Tip topnya ya. Kemudian kalau saya baca dari referensinya, kalau untuk seri 17 sekian itu frame-nya ini pakai stainless. Tapi kalau untuk selain itu termasuk 168 mH ini dia pakai titanium ya. Ini berdasarkan Japan Tackle ya. Saya cari informasinya. Jadi ini SIC pakai titanium. Yang khusus edisi 2016. Ini Shimano 2016. Nah, kemudian saya padukan reelnya dengan reel Shimano Antares seri 2016. Jadi lahirnya di tahun yang sama ya. Tapi ini barangnya barang baru saya beli. Baru 1 tahun terakhir saya beli semuanya. Gitu. Nah, yang kedua ini joran Daiwa ya, Daiwa Rebellion. Setelah tulisannya Rebellion tuh. Ya, Rebellion. Ini medium 716 lips kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah begitu ya. Dia udah pakai ringgatnya SIC, frame-nya stainless. Gitu ya. Ada 9 ringgat di sini. Dan saya combine dengan reel Shimano Antares 2021. Ini yang SJ. Shimano-nya ya. Kenapa saya padukan kok begini? Karena body Shimano Antares 2021 ini lebih kecil dari 2016 ya teman-teman. Kelihatan ya. Dia lebih kecil. Gitu. Nah, yang keempat itu joran Shimano Zodias.
yang BFS ya, 612 lips. Ini ring guide-nya Fuji Alconite masih ya. Frame-nya stainless, ada 10 ring guide sampai ujung. Iya. Dan saya padukan dengan reel XNDC seri SS produk Malaysia. Nah, kalau dilihat dibandingkan dengan Shimano Antares 2021, bedanya Shimano Antares itu bodinya lebih panjang dikit ya. Lebih panjang berapa mili. Tapi kalau secara lebar tuh sama, kurang lebih terlihatnya sama atau beda sekian mili dikit. Untuk Antares ya lebih lebar dikit, tapi sekilas mata seperti sama gitu lebarnya, cuma lebih panjang. Gitu kira-kira. Oke. Kemudian yang terakhir ini joran stream dari Relix Nusantara ya. Sudah pakai ring guide Fuji juga, tapi keramiknya masih oxide yang hard ring. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 8 ring guide di sini karena panjangnya juga cuma 165 cm. Kemudian saya padukan dengan reel BFS. Karena saya susah. Jadi saya sebenarnya ingin punya Shimano Aldebaran BFS 2022. Tapi saya belum dapat sampai hari ini karena barang kehabisan. Jadi saya masih nunggu ya. Nah, sementara saya pakaikan reel Kasking Zipper BFS. Untuk zipper ini lumayan teman-teman. Saya memang walaupun belum pernah berhasil lempar lure 1 gram ya, kisaran 1 gram, atau mungkin memang tidak dirancang seperti itu. Tapi kalau untuk lure 2,5 gram ke atas saya masih sudah berhasil nyaman di 3 graman ya, 3 gram 4 gram gitu. Ini nyaman. Tapi kalau di 1 gram kisaran 2 gram ke bawah itu saya belum pernah berhasil lempar, jadi masih selalu backlash gitu. Kira-kira gitu. Ini manis ya jorannya ya. Jorannya bagus. Ini panjang 165. 165. Iya benar. 501 ya. Nah, kalau Zodias ini kurang lebih 193 kalau nggak salah, 193 cm yang Zodias. Kalau yang ini 642 ya, 190 berapa ya, 95 kali ya, ya kurang lebih gitu ya, 95 97 95 kali ya. Ini yang Rebellion. Kalau yang Bantam ini panjangnya 203 cm. Dan yang terakhir untuk Battle Retribution ini 642 ya, sama dengan Rebellion juga. Jadi ya sekitar 190 berapa lah, 195 atau 196 kurang lebih, 100 pokoknya di atas 190-an. Nah, kalau untuk Battler itu dia jorannya tipe butt joint. Jadi sambung 2 butt joint di sini sambungannya. Kalau Bantam ini one piece. Ya. Kalau yang 2022 keluaran cuma 2 piece ya. Enak ya, sambung tengah. Kalau ini masih one piece jadi susah ya. Kalau bawa-bawa juga harus pakai mobil. Kalau pakai motor kagok ya. Jadi kayak ninja bersamurai gitu ya. Kurang mantap, harus pakai mobil. Kalau Rebellion ini sambung tengah, sambung di sini sambungannya ya. Nah, ini sambungannya nyaman pakainya. Shimano Zodias juga sambung tengah. Di sini sambungannya. Dan untuk stream fishing, stream rod Relix Nusantara Kancera Bodas juga disambung tengah ya di sini. Gitu. Ini rata-rata nyaman ya pakainya ya. Kalau untuk XNDC tambahan dikit ini bisa lempar sampai 3,5 gram ya. Walaupun dia rancang 7, tapi saya udah berkali-kali coba untuk 3,5 gram ke atas, 3,5 gram ke atas itu bisa lempar ya, nyaman. Gitu. Meskipun enggak ininya knop tensionnya nggak perlu terlalu dikendor-kendorin ya.
secukupnya aja. Yang penting ini nggak koplak, jadi kuncinya main bed casingnya nggak koplak ya, nggak bergerak, jadi dia nggak memicu lebih banyak backlash gitu. Kencengin aja, jadi nanti tinggal disesuaikan. Kalau selama ini di tutorial pemula kendorkan dulu katanya, terus lihat sebenarnya itu nggak berlaku ya teman-teman. Yang benar itu Anda kencangkan ini, yang penting pastikan ini nggak bergerak, karena kalau ini bergerak maka ketika dia lompat ininya memicu untuk backlash gitu. Jadi backlash ada dua kejadian. Pertama karena ininya koplak, ininya nggak kenceng. Yang kedua Anda megangnya ini goyang, makanya dia backlash. Coba kalau Anda pegangnya itu stabil, mantap gitu waktu lempar. Jadi lempar gitu, terus ini nggak goyang, ini saya nanti nggak akan backlash dia. Nah yang kedua nanti kekuatan lempar itu tergantung dari lurnya ya. Jadi cara lempar 3,5 gram lur dengan 10 gram pastinya berbeda. Jadi awal-awal biasakan melempar nggak usah pakai tenaga gitu ya, tapi ayunan dari lurnya itu sendiri, kemudian terhadap ayunan permainan dari ujung joran. Nah tiap joran tuh karakternya beda-beda teman-teman, jadi cara lemparnya pun beda. Tapi yang pasti jangan sekuat tenaga gitu ya. Disarankan untuk begitu. Kalau sudah biasa nanti ngerti sendiri ya, seperti kita bawa mobil gitu, seperti ruh nyawa kita sudah nyatu, itu udah gampang ya mau lempar yang seperti apa. Tapi secara logika kalau 3,5 gram nggak mungkin Anda lempar sekuat tenaga ya, itu pasti nanti ininya ini berputar tuh terpicu dari gerak sentrifugal kita, kemudian ini bisa backlash. Kalau misalnya lurnya 20 gram mungkin ya, karena sesuai ya, waktu kita lempar sekuat tenaga, lurnya juga memang bertenaga dan terlempar, dan ini juga ketariknya bagus gitu. Jadi kuncinya ininya kencang, tidak kencang sekali tapi kencang gitu. Yang penting dia nggak koplak gitu, nggak gerak gitu. Nah terus apa perbedaan dengan reel DC? Ini digital control semua. Yang ini magnet, yang ini magnet atau sentrifugal mungkin. Apa bedanya? Di sini saya akui bahwa digital control itu lebih smart ya daripada selain digital control gitu. Jadi kata orang kalau pakai joran reel DC main skipping nggak bisa. Justru yang paling bagus main skipping itu pakai digital control, lebih gampang gitu ya. Jadi nggak backlash gitu, nggak gampang backlash. Benar-benar nggak gampang backlash, dia smart gitu. Yang penting cara ngelemparnya juga benar. Ketimbang kalau pakai yang magnet, ini agak susah ya. Lempar tension segalanya tuh terlalu banyak aturan main. Jadi mesti dipas-pasin gitu, dan benar-benar ini main teknik. Jadi kalau dibedain digital control dengan yang lain itu seperti kalau digital control itu kita bawa mobil matic ya. Jadi tinggal fokus untuk nyetir aja gitu. Kalau power snelling itu sudah otomatis begitu. Jadi kaki kiri gak begitu banyak main, sama. Kalau ini enggak, ini banyak sekali ya antara keserasian pikiran, feeling gitu, dengan jari dan genggaman yang stabil. Itu harus benar-benar seimbang ya, kalau enggak ya backlash gitu. Nah cuman memang kalau orang sudah jam terbangnya tinggi di reel selain DC itu seharusnya lebih jago ya, karena benar-benar ini pakai skill gitu. Tapi kalau untuk pemula, meskipun digital control itu mahal ya, sebenarnya lebih enak pakai DC dan punya prestis gitu ya teman-teman. Kira-kira ini sekian koleksi saya, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan menjadikan ketertarikan teman-teman untuk mengkoleksi joran yang seperti yang saya miliki. Terima kasih semuanya.